Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kalau penasaran, saya juga bisa ceritakan sedikit tentang perbedaannya. Pada titik ini, wanita bernama Sueluo membuka telapak tangannya, dan bola cahaya kecil seukuran kuku terbang menuju Chu Feng. Chu Feng tidak tahu apa maksudnya, tapi dia tetap meraih bola dan melihatnya. Namun mereka menemukan bahwa, selain bentuknya yang agak mirip bintang, tidak ada yang istimewa dari bola tersebut. Namun saat ini, wanita bernama Sueluo berbicara lagi. Ada perbedaan antar dunia, tentu saja Anda sudah mengetahui hal ini sejak lama. Dan dunia terbesar yang Anda lihat di Sungai Surgawi ke-8 sekarang akan menjadi sangat kecil jika ditempatkan di antara dunia besar di Sungai Surgawi ke-9. Seberapa kecil sebenarnya? Mungkin tidak ada bedanya dengan bola kecil di tanganmu. Inilah perbedaan antara Tianhe ke-9 dan 8 Tianhe yang Anda lihat hari ini. Mendengar ini, Chu Feng juga kaget di hatinya. Memang benar alam bawah Zhou adalah dunia yang sangat kecil. Mungkin itu tidak sebesar wilayah pribadi para murid sekte yang kuat itu. Dan alam bawah Zhou bukanlah satu-satunya. Ada begitu banyak bintang di dunia seni bela diri yang luas, dan banyak dunia yang sangat kecil. Namun ada juga beberapa dunia yang sangat luas dan besar. Di 8 Sungai Surgawi saat ini, dunia yang relatif besar juga mengejutkan. Seberapa besar ukurannya? Belum lagi dewa sejati, bahkan mereka yang berada di alam dewa tidak dapat menghancurkan dunia besar itu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia tersebut terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, serangan Anda memiliki jangkauan. Ketika dunia berada jauh di luar jangkauan serangan, alam tidak dapat dihancurkan. Tapi katakan padanya sekarang, dunia besar itu, dibandingkan dengan dunia yang sangat besar di surga ke-9, sebenarnya sekecil bola di tangannya. Pernyataan seperti itu berdampak pada pikiran Chu Feng. Di dunia yang begitu luas, apalagi tingkat budidaya Chu Feng, bahkan di alam dewa, di dunia itu, hanya bisa dianggap sebagai setitik debu. Jika Anda ingin berkeliling dunia Nayang, jika Anda tidak memiliki formasi teleportasi yang sangat kuat, itu akan seperti mencapai langit. Saya pikir saya hampir mencapai puncak dunia seni bela diri yang luas ini, tetapi saya masih berada di bawah gunung setelah sekian lama. Chu Feng tersenyum tipis. Dampak yang mematahkan kognisi ini tidak membuat Chu Feng merasa tertekan, melainkan membuatnya dipenuhi kerinduan. Dia memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di puncak dunia seni bela diri. Semakin tinggi levelnya, dan itu adalah hal yang baik. Chu Feng, awalnya aku ingin memberimu bantuan, tapi tuanku berkata bahwa setiap orang memiliki jalan yang harus diambil. Kita tidak boleh mengganggu jalan yang kamu ambil. Tapi aku berharap kamu bisa keluar dari masalah sendiri dan sampai jumpa di surga ke-9 di masa depan. Pada titik ini, darah berubah menjadi seberkas cahaya dan menyebar, dan bahkan seluruh dunia pun ikut tersebar bersamanya. Chu Feng tidak terkejut. Bagaimanapun, Sueluo telah lama pergi, dan itu hanyalah bayangan dari formasi yang dia tinggalkan. Ini berarti tuan dari senior Sueluo masih hidup dan seharusnya berada di surga ke-9. Saya ingin tahu apakah senior Qin Jiu masih hidup. Chu Feng agak menantikannya. Jika memungkinkan, dia ingin bertemu Qin Jiu. Sekarang, teknik penghalang Chu Feng jauh lebih unggul dari para spiritualis dunia dari alam yang sama. Selain garis keturunannya sendiri, itu sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh Qin Jiu. Sambil menghela nafas, lingkungan Chu Feng kembali normal. Wajah besar Wang Qiang berada tepat di depan Chu Feng, dan dia hendak menciumnya. Chu Feng dengan cepat mundur, saya sakit. Hei, apa yang kamu takutkan? Aku orientasiku sangat normal, dan sepertinya kamu tidak mengetahuinya. Saat Wang Qiang berbicara, dia menyeka air liur dari mulutnya. Aku hanya ingin melihat di matamu apakah aku bisa melihat apa yang kamu lihat. Lihat apa yang kamu lihat. Saudaraku, meskipun kita memiliki hubungan yang baik, aku juga ingin kamu tahu bahwa wajahmu terlalu dekat dan sebenarnya cukup menakutkan. Sial, kamu tidak bisa menghargai ketampanan Ben Ben Sao. Itu masalahmu, itu bukan masalahku. Wang Qiang tidak menganggapnya serius, ekspresinya seolah-olah dia sangat percaya pada ketampanannya, tetapi sebaliknya, dia penuh keraguan tentang Chu Feng. Jadi,
Apakah itu berhasil? Wang Qiang bertanya lagi. Tentu saja, Chu Feng mengangguk. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Mengapa kamu harus membuka gulungan itu? Apakah kalian berdua berselingkuh? Wang Qiang bertanya lagi. Jangan bicara omong kosong, senior itu mencari saya karena saya sudah lama bertemu senior itu. Begitu, di mana kamu bertemu? Wang Qiang bertanya. Tentu saja di sini, kata Chu Feng. Sial, kamu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apakah ada master di sini? Kamu sebenarnya berbohong, bahkan aku pun bereaksi dan mulai meludah. Tidak ada yang bisa kulakukan. Senior itu memiliki identitas misterius dan kemampuan mengerikan. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia ingin menghapus ingatanku. Aku khawatir jika aku memberitahumu, ingatanku akan terhapus. Kamu tidak ingin kehilangan ingatanmu, kan? Wang Qiang menggaruk kepalanya, hanya orang bodoh yang berpikir seperti itu. Teman kecil Chu Feng, kapan kamu bertemu orang dewasa itu? Biksu tua Yiku juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, saat pertama kali tiba di sini, saya meminta untuk melihat-lihat, kata Chu Feng. Ternyata teman kecil Chu Feng sudah bertemu dengan orang dewasa itu saat itu, sayang. Mendengar ini, Biksu tua Yiku tampak malu. Saat itu, Chu Feng merasa tempat ini tidak sederhana. Biksu tua Yiku juga menjamin bahwa tidak ada apa-apa di sini karena dia sudah mengamatinya. Setelah Chu Feng mengamati kemudian, dia berkata bahwa dia tidak menemukan apapun. Dia sangat bangga dan merasa bahwa kemampuan observasinya sangat kuat. Baru sekarang saya tahu bahwa Chu Feng telah bertemu dengan wanita misterius yang kuat pada saat itu. Hanya karena khawatir akan keselamatan mereka maka mereka menahan diri untuk mengatakan kebenaran. Sahabatku, bisakah kita keluar? Sudah cukup. Bagus sekali. Yue Ling tampak sangat gembira, dan terlihat jelas bahwa dia sangat ingin pergi keluar. Tunggu sebentar, gadis kecil, mengapa kamu memanggilnya dermawanmu? Wang Qiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dermawanku menyelamatkanku. Yue Ling mengedipkan matanya yang besar, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Begitu, aku tidak bisa membalas anugerah penyelamatan hidupku. Sudahkah kamu berjanji padaku? Wang Qiang bertanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tidak layak untuk dermawanku. Yue Ling menunduk, tapi wajahnya memerah. Bohong, kamu belum berpikir untuk memerah. Jika kamu belum memikirkannya, bagaimana kamu bisa tahu apakah kamu layak, atau tidak layak untuk saudaraku? Kamu pasti sudah memikirkannya, seringai di wajahnya. Aku benar-benar tidak punya. Yue Ling panik, dan wajahnya menjadi lebih merah. Melihat ini, Chu Feng menarik Wang Qiang ke samping dan berkata, apa yang kamu lakukan? Aku sangat malu saat melihat seorang gadis cantik. Lalu dia melihat ke arah Yue Ling, tidak apa-apa, dia hanya menggodamu. Ngomong-ngomong, Yue Ling, kamu harus menghindarinya dulu. Bagus. Yue Ling, yang sudah pemalu, sepertinya mengambil sedotan penyelamat setelah mendengar ini. Tanpa banyak berpikir, dia buru-buru bersembunyi di rumah yang dia bangun di sini. Pada saat ini, Chu Feng memandang Song Yue dan melihatnya melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba langit dipenuhi bayangan tebal. Tapi kemudian, jeritan yang sangat menakutkan terdengar dari kamar Yue Ling. Gadis itu tidak patuh dan menyuruhnya menjauh, tapi bersembunyi di kamar, dia tetap mengintip. Hanya karena saya melihatnya, saya sangat ketakutan hingga pingsan. Sebab yang menutupi langit dan matahari sebenarnya adalah kepala manusia yang padat. Dalam adegan ini, belum lagi Yue Ling, bahkan ekspresi biksu tua Yiku pun berubah, dan lapisan keringat dingin menutupi kepalanya yang botak. Sebab perkiraan kasarnya menyebutkan jumlahnya mencapai puluhan juta. Pemandangan ini sungguh menakutkan. Ini jelas untuk memusnahkan pihak lain. Namun dibandingkan dengan Yue Ling dan biksu tua Yiku yang ketakutan, air mata mengalir di mata Song Yue. Dia tahu tanpa berpikir bahwa kepala-kepala ini pasti milik binatang buas dari sekte Situ Jieling. Senior, saya berjanji kepada Anda bahwa ketika saya kembali, saya akan menawarkan kepala semua orang di sekte Situ Jieling. Setelah mendengar ini, Song Yu sedikit berbalik dan menatap Chu Feng. Tapi dia menemukan bahwa Chu Feng masih memegang 4 kepala di tangannya.
Ini adalah putra Siantu yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. Anak ketujuh terinjak-injak sampai mati dalam keputusasaan saya. Saya belum menangkap kakak tertua dan anak kedua, tapi jangan khawatir, saya pasti akan menangkap mereka. Kata Chu Feng. Mendengar ini, biksu tua Yiku membuka mulutnya. Itu saja untuk sekte Situ Jieling. Immortal Tu yang kuat dan misterius benar-benar membunuh begitu banyak orang. Jadi berapa tingkat kultivasi Chu Feng saat ini? Ini berkembang terlalu cepat. Song Yuwei sama terkejutnya, dia hanya berpikir bahwa Chu Feng dapat kembali dengan selamat. Dia tidak menyangka bahwa Chu Feng sudah melakukan banyak hal ketika dia kembali. Meskipun dia sangat percaya pada Chu Feng, hari ini datang jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Pada saat ini, Chu Feng mengeluarkan bola formasi besar, yang merupakan dunia luar angkasa. Dunia spasialnya transparan, sehingga Anda dapat melihat bahwa dunia ini penuh dengan peti mati. Puluhan ribu peti mati. Pertempuran saat itu terlalu brutal. Ini adalah satu-satunya sisa nenek moyang Sekte Api Naga Emas yang tersisa. Saya menemukannya di Sekte Situ Jieling. Chu Feng menyerahkan formasi itu kepada Song Yuwei. Dibandingkan dengan Chu Feng, Song Yuwei memiliki perasaan yang lebih tulus terhadap Sekte Api Naga Emas. Jadi melihat peti mati itu berdampak besar padanya. Setelah mengambil formasi, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebok, kehilangan kendali emosinya dan menangis. Tuanku, jiwa Anda di surga akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Suara tangis Song Yuwei bergema di sini. Orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, tapi untungnya, balas dendamnya karena menghancurkan Sekte Api Naga Emas akhirnya terbalas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.